Ular naga ini ternyata berbelok masuk ke dalam gunung itu, dan kepalanya akan kita lihat di sana. Itu ada matanya yang melotot. Ya, saat ini kita mencari jejak-jejak ular naga, sebuah sanepan atau ungkapan ya pada masa kuno diduga pertapaan raja-raja yang disembulkan kepala ular naga raksasa ada di atas gunung ini ya. Dengan ini ada semacam tangga yang dibuat oleh leluhur kita gitu ya, sehingga mungkin teman-teman bisa menaiki tangga ini. Ada tangga semacam struktur punden berundak-undak. Jadi cerita naga sangat luar biasa sekali yang menghiasi literatur kuno di peradaban yang pernah berjaya dalam sebuah konsepsi Hindu-Buddha lebih dari 1500 tahun pernah mempengaruhi dan berkembang di Pulau Jawa ini. Sehingga kemudian ada semacam tradisi kuno bahwasanya Dewa Wisnu ini menjelma menjadi ular naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya. Sehingga kemudian para raja Jawa senantiasa disimbolkan sebagai sosok ular naga yang menopang cerat yoni di atas mahkotanya. Ini memiliki makna bahwasanya raja memiliki tanggung jawab yang besar atas kemudian alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan kita. Jadi akan kita bisa lihat bahwasanya kita berada tepat di atas puncak sebuah gunung ya, dengan gandolan semak-semak belukar. Kita akan bisa melihat samping kiri, samping kanan, samping utara, selatan, semuanya adalah rumah-rumah warga, sawah-sawah, sungai-sungai, danau-danau yang sangat indah sekali gitu ya. Ternyata di sini itu lagi gerimis. Namun kita akan terus mencari keberadaan sosok ular naga raksasa tersebut. Nah, dengan menaiki sebuah punggungan bukit di sini, ya ternyata jalanan di sini lebih landai gitu ya. Dan ini adalah batu raksasa, dan batu raksasa yang sangat besar sekali. Dan kita sampai ke sebuah bukit ya. Coba sambil terengah-engah seperti hendak menelan manusia, kita akan sampai sebuah tinggalan peradaban terbesar yang ada di dunia ini gitu ya, yang dipahat oleh leluhur kita ya, leluhur Nusantara yang gilang gemilang di masa lalu. Nah ini, jadi kita berada tepat di sebuah gunung, di puncak sebuah gunung ya. Nah, ternyata di sini ya kita akan mendapati ya ular naga raksasa tersebut. Nah, dari sini di atas bukit ini ada jalan, banyak jalan sekarang teman-teman. Jadi jalan-jalan setapak ini yang diduga merupakan pejalan suci guna menggapai moksa gitu ya, dengan obsesi Pradakshinapata berusaha mengitari puncak gunung ini. Jadi gerimis tidak menyurutkan semangat kita untuk menyibak jejak-jejak peradaban leluhur kita. Nah, kita hampir sampai. Jadi cerita ular naga ya, yang ini ternyata ekornya. Jadi ekornya itu mumbul atau muncul dari dalam puncak gunung dan kepalanya berada di sana. Jadi ekornya akan kita lihat ya, ekornya ya. Aduh luar biasa sekali teman-teman. Jadi kita sampai ular naga tersebut,
Jadi cerita yang sangat menarik yang saat ini hanya Kabupaten Bojonegoro yang melestarikan cerita ini, yang diduga pada masa kerajaan Majapahit, cerita ular naga Angling Dharma atau cerita ular naga Prabu Angling Dharma ini merupakan cerita umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Majapahit, baik seluruh Jawa Tengah maupun seluruh Jawa Timur. Karena cerita Angling Dharma ini terpahat di dalam Candi Penataran yang tidak jauh dari lokasi ini. Karena memang Blitar bersebelahan dengan lokasi ini, atau yang saat ini kita berada di atas Gunung Budek ya, di Tulungagung. Lah ini, dan punggung-punggungnya ini di sini, ekornya ada di sini gitu ya. Nah ini, jadi cerita Angling Dharma sebenarnya adalah sebuah cerita yang diawali dari putri Nagaraja, yaitu Nagagini, berselingkuh dengan ular tampar, bulet-bulet di hutan. Kemudian ketika Prabu Angling Dharma berburu, itu mengonangi atau mendapati ya, putri Nagaraja, yaitu gurunya, ternyata berselingkuh dengan ular tampar. Akhirnya dilerai oleh Prabu Angling Dharma, tapi kemudian Prabu Angling Dharma dihasut oleh Nagagini, yang akhirnya kemudian endingnya Prabu Angling Dharma diberikan ilmu kesaktian oleh Nagaraja gurunya, bisa mengerti percakapan hewan-hewan, sehingga ketika istrinya harus meminta kesetiaan Prabu Angling Dharma untuk terjun ke dalam obaran apinya gitu ya, upacara sati gitu ya. Namun kemudian Prabu Angling Dharma melihat percakapan 2 ekor kambing. Bodoh raja itu hanya menuruti istrinya saja, kemudian meninggalkan urusan negara dan urusan masyarakat. Akhirnya Prabu Angling Dharma tidak ikut terjun ke dalam kobaran api sati istrinya, dan diduga, lihat, jadi ekornya dan punggungnya akan kita bisa lihat ya. Nah di sini itu ada jalan ya, jalan kecil yang diduga dipahat oleh para petapa, dan benar-benar kita saat ini coba ini adalah sisi dan ekornya serta punggung dari ular naga tersebut ya. Dan ular naga tersebut, aduh, kayak kita angin sangat kencang, ular naga ini ternyata berbelok masuk ke dalam gunung itu, dan kepalanya akan kita lihat di sana. Itu ada matanya yang melotot, teman-teman, matanya yang melotot ya. Kumisnya, hidungnya, itu adalah satu-satunya ular naga raksasa yang bertapa membati, teman-teman, yang tersisa di atas puncak Gunung Budek ini. Jadi ini kemungkinan jejak-jejak peradaban kuno. Kemungkinan itu adalah ular naga Prabu Angling Dharma atau naga Antaboga gitu ya, yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Jadi ini adalah naga Antaboga. Semoga kemudian naga ini gitu tetap menjadi sebuah tinggalan monumental bersejarah yang kemudian mengingatkan pada tradisi cerita-cerita pada masa lalu, serta kemudian lambang kejayaan raja-raja Nusantara dalam menyatukan seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara, termasuk memayunginya dalam segi keadilan, kemakmuran, kejayaan, dan menghalau seluruh bajak laut maupun negara-negara asing yang hendak menguasai kepulauan Nusantara. Semoga bermanfaat.